Kisah teladan. Ternyata suamiku tak pernah mencintaiku. Namaku Rima. Aku adalah seorang istri yang memiliki suami yang sangat bekerja keras untuk kehidupan kami, saya dan anak. Suami saya biasa lembur pulang tengah malam dan kemudian tertidur dan seperti biasa menjalankan rutinitasnya untuk mengantar anak kami satu-satunya bernama Jelita berusia 7 tahun untuk pergi ke sekolah. Suamiku adalah suami yang tidak romantis. Setiap hari dia memang menciumku ketika dia pergi kerja ataupun pulang dari kerja. Tapi aku tidak memperdulikan begitu sangat, karena aku pikir dia memang tipe orang yang tidak romantis. Suamiku dan aku jarang berbicara satu sama lain. Ketika kami berada di meja makan, seringkali dia sibuk dengan handphonenya, aku pun sibuk dengan handphoneku. Tapi rumah tangga kami baik-baik saja. Aku bisa bermanja-manja dengannya dan dia memenuhi semua permintaan-permintaanku. Sampai suatu ketika suamiku yang bernama Mario ini sakit. Pencernaannya sakit sehingga ia harus dirawat di sebuah rumah sakit di ruang ICU. Ketika aku merawat dan menemaninya sehari-hari, salah seorang wanita datang untuk menjenguknya. Wanita yang belakangan ini aku tahu bernama Mesia ini adalah teman suamiku dulu waktu masih kuliah. Namun ada yang berbeda dari Mesia. Wajahnya biasa saja, rupanya biasa saja, tapi matanya memancarkan kehangatan. Dan setiap kali Mesia berbicara, senantiasa kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin saja setiap orang mendengarnya akan jatuh cinta pada Mesia. Dan aku merasa ada yang berbeda dari mata suamiku ketika memandang Mesia. Binar mata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bahkan suamiku tidak pernah memandangku seperti itu. Aku baru tahu Mesia bertemu dengan suamiku 5 bulan yang lalu dalam sebuah pekerjaan. Dan aku ingat-ingat 5 bulan yang lalu suamiku juga sangat baik, memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadapku, dan tak jarang sekali memberikan barang-barang baru. Beberapa saat kemudian hari terus berjalan dan Mesia kembali lagi untuk menjenguk suamiku. Saat itu aku sedang menyuapi suamiku dan aku merasa sangat kesal karena suamiku tak juga mau makan. Tubuhnya semakin lama semakin mengurus dan Mesia memberi isyarat padaku untuk memberikan piring tersebut ke tangannya. Dan aku pun menyerahkannya begitu saja pada Mesia. Mesia mulai menyuapi suamiku dan makanan itu habis. Suamiku memakan setiap suapan dari tangan Mesia. Hatiku sakit sekali melihat pemandangan itu. Kenapa dengan tanganku sendiri suamiku tidak mau untuk menghabiskan makanannya, tapi di tangan Mesia dia mau menghabiskannya. Kemudian aku merasa bahwa rasa sakit ini lebih sakit daripada aku memeluk tubuh suamiku dan suamiku membelakangiku. Aku berharap suamiku mau menciumku, tapi dia tidak juga menciumku. Lebih sakit rasanya saat aku melahirkan anak Mario, anak suamiku itu dengan operasi sesar. Rasa sakit ini lebih sakit rasanya dibandingkan aku dibiarkan olehnya ketika ia sibuk dengan laptopnya atau dengan handphonenya. Aku sakit sekali melihat pemandangan di depan mataku suamiku disuapi oleh gadis. Tapi aku tidak pernah bisa marah setiap melihat perempuan itu. Dia begitu manis. Terkadang dia tiba-tiba datang membawakan donat untuk anak-anak dan membawakan ekrol kesukaanku. Dia mengajakku jalan-jalan dan nonton. Dia juga pernah datang bersama suami dan kedua anaknya yang lucu-lucu. Mendung menyelimuti Jakarta pada sore itu. Anak sulungku seorang anak perempuan cantik berusia 7 tahun, berambut keriting, ikal dan cerdas sama seperti ayahnya, berhasil membuka password email papanya. Dia pun memanggilku, "Mama, mau lihat surat papa buat Tante Mesia?" Untuk Mesia. Kehadiranmu bagai beribu bintang gemerlap yang mengisi seluruh relung hatiku. Aku tak pernah merasakan jatuh cinta seperti ini. Bahkan pada Rima, aku mencintai Rima karena kondisi yang mengharuskan aku mencintainya, karena dia ibu dari anak-anak. Ketika aku menikahinya, aku tetap tidak tahu apakah aku sungguh-sungguh mencintainya. Tidak ada perasaan bergetar seperti ketika aku memandangmu. Tidak ada perasaan rindu yang tidak pernah padam ketika aku tidak menjumpainya. Aku hanya tidak ingin menyakiti perasaannya. Ketika konflik-konflik terjadi saat kami pacaran dulu, aku sebenarnya kecewa, tapi aku tidak sanggup
terasa hampa meskipun aku menikahinya. Aku tidak tahu bagaimana caranya menumbuhkan cinta untuknya, seperti ketika cinta untukmu tumbuh secara alami seperti pohon-pohon beringin yang tumbuh kokoh tanpa pernah mendapatkan siraman dari pemilik. Aku tidak akan pernah bisa memilikimu karena kau sudah menjadi milik orang lain, dan aku adalah laki-laki yang sangat memegang komitmen pernikahan kami. Meskipun hatiku terasa hampa, itu tidaklah mengapa asal aku bisa melihat Rima bahagia dan tertawa. Dia bisa mendapatkan segala yang dia inginkan selama aku mampu. Dia boleh mendapatkan seluruh hartaku dan tubuhku, tapi tidak jiwaku dan cintaku yang hanya aku berikan untukmu. Meskipun ada tembok yang menghalangi kita, aku hanya berharap bahwa engkau mengerti. Dari Mario. Mataku terasa panas. Jelita anak sulungku memelukku erat. Meskipun baru berusia 7 tahun, dia adalah malaikat jelitaku yang sangat mengerti dan menyayangiku. Suamiku tidak pernah mencintaiku. Dia tidak pernah bahagia bersamaku. Dia mencintai perempuan lain. Aku mengumpulkan kekuatanku. Sejak itu aku menulis surat hampir setiap hari untuk suamiku. Surat itu aku simpan di amplop dan aku letakkan di lemari bajuku. Tidak pernah aku berikan untuknya. Mobil yang dia berikan untukku aku kembalikan padanya. Aku mengumpulkan tabunganku yang kusimpan dari sisa-sisa uang belanja. Lalu aku balikan motor untuk mengantar dan menjemput anak-anakku. Mario merasa heran karena aku tidak pernah lagi bermanja dan minta dibelikan bermacam-macam merek tas dan baju. Aku terpuruk dalam kehancuranku. Aku dulu memintanya menikahiku karena aku malu terlalu lama pacaran, sedangkan teman-temanku sudah menikah semua. Ternyata dia memang tidak pernah menginginkanku menjadi istrinya. Betapa tidak berharganya aku. Tidakkah dia tahu bahwa aku juga seorang perempuan yang berhak mendapatkan kasih sayang dari suaminya? Kenapa dia tidak mengatakan saja bahwa dia tidak mencintai aku dan tidak menginginkan aku? Itu lebih aku hargai daripada dia cuma diam dan mengangguk dan melamarku lalu menikahiku. Betapa malangnya nasibku. Mario terus-menerus sakit-sakitan dan aku tetap merawatnya dengan setia. Biarlah dia mencintai perempuan itu terus di dalam hatinya. Dengan pura-pura tidak tahu, aku sudah membuatnya bahagia dengan mencintai perempuan itu. Kebahagiaan Mario adalah kebahagiaanku juga, karena aku akan selalu mencintainya. Setahun kemudian, Mesya membuka amplop surat-surat itu dengan air mata berlinang. Tanah pemakaman itu masih basah, merah, dan masih dipenuhi bunga. Mario, suamiku, aku tidak pernah menyangka pertemuan kita saat aku pertama kali bekerja di kantormu akan membawaku pada cinta sejatiku. Aku begitu terpesona padamu yang pendiam dan tampak dingin. Betapa senangnya aku ketika aku tidak bertepuk sebelah tangan. Aku mencintaimu dan begitu posesif ingin memilikimu seutuhnya. Aku sering marah ketika kamu asik bekerja dan tidak memperdulikan aku. Aku merasa di atas angin ketika kamu hanya diam dan menuruti keinginanku. Aku pikir aku si putri cantik yang diinginkan banyak pria telah memenuhi ruang hatimu dan kamu terlalu mencintaiku sehingga kamu melakukan apa saja untukku. Ternyata aku keliru. Aku menyadarinya tepat sehari setelah pernikahan kita. Ketika aku membanding hadiah jam tangan dari seorang teman kantor dulu yang aku tahu sebenarnya menyukai Mario. Aku melihat matamu begitu terluka ketika berkata, "Kenapa Rima? Kenapa kamu mesti cemburu? Dia sudah menikah dan aku sudah memilikimu menjadi istriku." Aku tidak peduli dan berlalu dari hadapanmu dengan sombongnya. Sekarang aku menyesal memintamu melamarku. Engkau tidak pernah bahagia bersamaku. Aku adalah hal terburuk dalam kehidupan cintamu. Aku bukanlah wanita yang sempurna yang engkau inginkan. Istrimu, Rima. Di surat yang lain, kehadiran perempuan itu membuatmu berubah. Engkau tidak lagi sedingin es. Engkau mulai terasa hangat, namun tetap saja aku tidak pernah melihat cahaya cinta dari matamu untukku. Seperti aku melihat cahaya yang penuh cinta itu berpendar dari kedua bola matamu saat memandang Mesya. Di surat yang kesekian, aku bersumpah akan membuatmu jatuh cinta padaku. Aku telah berubah, Mario.
Kau lihat kan, aku tidak lagi marah-marah padamu, aku tidak lagi suka membanting-banting barang dan berteriak jika emosi. Aku belajar masak dan selalu kubuatkan masakan yang kau sukai. Aku tidak lagi boros dan selalu menabung. Aku tidak lagi suka bertengkar dengan ibumu. Aku selalu tersenyum menyambutmu pulang ke rumah. Dan aku selalu menelponmu untuk menanyakan sudahkah kekasih hatiku makan siang ini. Aku merawatmu jika engkau sakit. Aku tidak kesal saat engkau tidak mau aku suapi. Aku menungguimu sampai tertidur di samping tempat tidurmu di rumah sakit saat engkau dirawat karena penyakit pencernaanmu yang selalu bermasalah. Meskipun belum terbit juga sinar cinta itu dari matamu, aku akan tetap berusaha menantinya. Meisya menghapus air mata yang terus mengalir dari kedua mata indahnya di peluknya jelita yang terseduh-seduh di sampingnya. Di surat terakhir, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-9. Tahun lalu engkau tidak pulang ke rumah, tapi tahun ini aku akan memaksamu pulang karena hari ini aku akan masak masakan yang paling enak sedunia. Kemarin aku belajar membuatnya di rumah Bude Tani sampai kehujanan dan basah kuyup karena waktu pulang hujannya deras sekali dan aku hanya mengendarai motor. Saat aku tiba di rumah kemarin malam, aku melihat sinar kekhawatiran di matamu. Kau memelukku dan menyuruhku segera ganti baju supaya tidak sakit. Tahukah engkau suamiku? Selama hampir 15 tahun aku mengenalmu, 6 tahun kita pacaran dan hampir 9 tahun kita menikah. Baru kali ini aku melihat sinar kekhawatiran itu dari matamu. Inikah tanda-tanda cinta mulai bersemi di hatimu? Jelita menatap Meisya dan bercerita, siang itu mama menjemputku dengan motornya. Dari jauh aku melihat keceriaan di wajah mama. Dia terus melambai-lambaikan tangannya kepadaku. Aku tidak pernah melihat wajah yang sangat bersinar dari mama seperti siang itu. Dia begitu cantik, meskipun dulu sering marah-marah kepadaku, tapi aku selalu menyayanginya. Mama memarkir motornya di seberang jalan. Ketika mama menyeberang jalan, tiba-tiba mobil itu lewat dari tikungan dengan kecepatan tinggi. Aku tidak sanggup melihatnya terlontar tante. Aku melihatnya masih memandangku sebelum dia tidak lagi bergerak. Jelita memeluk Meisya dan terisak-isak. Bocah cantik ini masih terlalu kecil untuk merasakan sakit di hatinya, tapi dia sangat dewasa. Meisya mengeluarkan selembar kertas yang dia print tadi pagi. Mario mengirimkan email lagi kemarin malam dan tadinya aku ingin Rima membacanya. Untuk Meisya, selama setahun ini aku mulai merasakan Rima berbeda. Dia tidak lagi marah-marah dan selalu berusaha menyenangkan hatiku. Dan tadi dia pulang dengan tubuh basah kuyup karena kehujanan. Aku sangat khawatir dan memeluknya. Tiba-tiba aku baru menyadari betapa beruntungnya aku memiliki dia. Hatiku mulai bergetar. Inikah tanda-tanda aku mulai mencintainya? Aku terus berusaha mencintainya seperti yang engkau sarankan, Meisya. Dan besok aku akan memberikan kejutan untuknya. Aku akan membelikan mobil mungil untuknya supaya dia tidak lagi naik motor kemana-mana. Bukan karena dia ibu dari anak-anakku, tapi karena dia belahan jiwaku. Meisya menatap Mario yang tampak semakin ringkih yang masih terduduk di samping nisan Rima. Di wajahnya tampak duka yang dalam. Semuanya telah terjadi, Mario. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.